Selamat hari Minggu, selamat sore, selamat berjumpa dalam ibadah pada sore hari ini bagi yang menyaksikan lewat live streaming. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 25 Januari 2026. Yang pertama di poin nomor 18. Ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 26 Januari 2026 jam 9 WITA di Gedung Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Yang berikut, ibadah keluarga dan OIG Jemaat Rantepao akan diaktifkan mulai bulan Februari 2026. Yang berikut, di poin nomor 21, pelayanan pemberkatan perkawinan Saudari Pendeta Hermiati R. Toding Lembang dengan Saudara Reski Yonotanan dilaksanakan pada hari Senin 26 Januari 2026 jam 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada pukul 12 WITA di Toraja Prince Hotel. Pengumuman ini sekaligus undangan bagi segenap warga Jemaat Rantepao. Yang berikut di poin nomor 22. Komisi Pembinaan Warga Gereja Jemaat Rantepao menginformasikan bahwa Gerakan Cinta Alkitab tahap bertumbuh dalam Kristus melalui seminar mingguan dan pendalaman waktu teduh harian dengan metode Cambium akan dilaksanakan pada setiap hari Minggu pukul 13 sampai 15 WITA dan dimulai pada hari Minggu 8 Februari sampai 19 April 2026. Keterangan lebih lanjut mohon menghubungi Penatua P. Hartanto dan Penatua Damita Tandi. Sekolah doa akan dimulai pada hari Sabtu 31 Januari 2026 jam 8 sampai jam 10 WITA. Bagi warga jemaat yang berminat silakan mendaftar pada Ibu Penatua Budanita S. Hartanto. Atas perhatian warga jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Yang berikut di poin nomor 23. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Yusuf Batok, orang tua dari Bapak Yakobus Ambalembang dan Ibu Herlina Ambalembang, anggota Jemaat Rantepao, pada hari Senin 19 Januari 2026 di rumah kediaman di Bukbuk, Barupbu. Segenap warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Yang berikut nomor 24. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman Almarhumah Mary Rantelino, orang tua dari Ibu Penatua Marannu Pasande, dilaksanakan pada hari Selasa 27 Januari 2026 pukul 16.30 di Batan, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Demikian penekanan warta jemaat
dan informasi selengkapnya silakan Bapak Ibu, saudara-saudari membacanya di dalam Warta Jemaat. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat hari Minggu. Kita bersyukur dan memuji Tuhan telah menyatakan anugerah keselamatan bagi kita dan yang telah menuntun kita untuk datang berhimpun pada sore hari ini. Kita juga mensyukuri karena rahmat-Nya yang selalu baru tiap hari memelihara kehidupan kita. Dan pada hari ini, pada minggu ketiga masa perenungan Epifani ini, kita dituntut dengan tema kehadirannya mengubahkan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan penuh penyerahan diri di hadapan Tuhan, kita berdiri, kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan pujian segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Jemaat kekasih Tuhan, kita bersama-sama diberi ruang untuk mengaku dosa. Saudara-saudara, dalam menjalani hari-hari karunia Tuhan, seringkali kita melakukan banyak hal yang melanggar kehendak Tuhan,
bahkan membuat sesama kita terluka karena sikap kita. Dengan segenap hati, masing-masing kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah, firman-Nya dari Yeremia 33 ayat 8 diteguhkan kembali. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Aku
Dalam anugerahnya, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan membuka kitab Mazmur, Mazmur 27. Kita akan membaca dari ayat 1, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kitab Mazmur 27, ayat 1, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9, kita akan membaca silih berganti. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baitnya sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, Maka sekarang tegaklah kepalaku. mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kaulah harapan hidupku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Masalah dan pergumulan hidup kita tidak pernah berhenti melanda hidup kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita andalkan dalam kehidupan kita adalah kekuatan kita, penolong kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari bersama-sama kita memuji, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan hidup. Ku dapat jalan
Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk menenangkan semua suara-suara di hati kami, kecuali suara-Mu. Beri kami kesempatan untuk mendengar dan mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami dengar. Berkenanlah berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, supaya kami tahu bahwa hidup kami sedang dituntun oleh-Mu. Layakkan kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang kita akan baca hari ini, kita ambil dari Yesaya 9, ayat 1 sampai 4. Yesaya 9, ayat 1 sampai ayat yang keempat, berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab ku yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi unpan api. Amin. Pertama Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan 18. Pertama Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan 18. Firman Tuhan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apollus, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa,
Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin firman Tuhan. Injil Matius pasal yang keempat, ayat 12 hingga ayat yang ke-23. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus, dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikian Injil Yesus Kristus, Kurisumanga Puang. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Tema perenungan kita minggu ini diberi judul Kehadirannya Mengubahkan. Izin saya mau bertanya kepada kita,
Sebab banyak sekali orang mengatakan dunia kita sekarang ini seperti pesawat yang berjalan tanpa awak. Bahkan banyak orang bilang juga bahwa dunia kita ini adalah dunia yang penuh dengan kebisingan. Tapi jikalau saya bertanya kepada saudara-saudara, dunia kita ini dalam satu kata, kita mau gambarkan dengan kata apa? Kira-kira. Kalau kita mau gambarkan sekarang keadaan yang sedang kita alami, kita mau katakan dengan kata apa? Dengan begitu banyaknya kejadian-kejadian dan apa yang kita alami sendiri mungkin. Sehingga kita punya gambaran tentang dunia kita sekarang ini. Ada yang mau bicara? Dengan satu kata. Baharui kehidupan. Ada yang lain? Galau. Wah. Kayak cowok galau ya. Baik sekali. Ada yang orang bilang galau gelap. Sebenarnya bukan cuma gelap tapi pekat, saudara. Coba bayangkan kalau saudara dalam keadaan atau berada di suatu gua yang gelap pekat. Kita sendiri tidak tahu. Mungkin waktu itu tangan kita sedang ada di muka kita atau kita nggak bisa melihat apa-apa. Dan keadaan seperti itulah ketika dalam bacaan kita digambarkan di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 12 sampai 23, di mana di situ khususnya di dalam ayat 17 dikatakan sejak waktu itulah. Saudara, itu sebabnya ada dua hal penting yang ingin saya bagikan kepada kita. Ketika kita membaca perikop ini, bagaimana kehadirannya itu sungguh-sungguh mengubahkan. Dan semoga kehadiran kita juga dimanapun akan mengubahkan. Itu sebabnya saudara-saudara, Yesus yang diungkapkan di dalam bacaan kita tadi datang ke dunia yang gelap, bahkan ke dunia paling gelap. Disebutkan di dalam bacaan kita jelas sekali, bahkan di dalam kitab Yesaya tadi, bahwa bangsa itu sedang di dalam kegelapan. Saudara-saudara, ada dua hal kehadiran Yesus penting sekali untuk kita pelajari dalam perikop ini. Sejak waktu itu diungkapkan bahwa itu menunjukkan waktu itu pertama kali pelayanan Yesus. Sebab disebutkan Yohanes telah ditangkap dan dia menyingkir ke Galilea. Mengapa pelayanannya bukan di Yerusalem? Mengapa justru ke Galilea? Saudara, ini penting juga bagi kita. Ketika Tuhan menempatkan saudara-saudara dan saya di satu tempat, penting sekali kita bertanya, mengapa Tuhan Engkau tempatkan saya di sini? Untuk apa Tuhan? Supaya kita paham bahwa kehadiran saudara-saudara dan saya tidak kebetulan. Tetapi di dalam maksud-maksud Tuhan, Tuhan punya rencana. Kehadiran Yesus, saudara, diungkapkan di dalam bacaan kita, pergi ke dunia yang gelap, bahkan pergi ke tempat yang gelap. Saudara sering pergi ke tempat yang gelap? Mungkin saudara dan saya kurang memahami bahwa dunia sekitar kita ini justru sedang buta. Dan banyak di antara kita tidak buat apa-apa. Bahkan banyak di antara kita justru jadi penonton. Itu sebabnya kehadiran Yesus
di dalam perikop ini, kalau kita baca dalam ayat 12 sampai ayat 17, kehadiran Yesus itu berbicara. Nah, seperti itukah juga kehadiran saudara-saudara? Apakah kehadiran kita di satu tempat, di tempat kerja, dalam pelayanan, bahkan dimanapun, saudara hadir berbicara, hidupmu berbicara? Tidak banyak saudara-saudara. Kehidupan kita berbicara. Justru kita yang dipengaruhi. Itu sebabnya jikalau kita paham bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan mestinya berdampak. Nah, pertanyaan pentingnya, apa dampak kehadiran saudara? Dan ini penting sekali bagi setiap kita. Apa dampaknya? Apakah hidup saudara berbicara? Apakah hidup saudara menyuara? Apakah hidup kita itu memberi efek? Atau justru kita yang dipengaruhi? Dan ini penting sekali. Sebab Yesus hidupnya itu menyuarakan firman Tuhan. Dia menyuarakan bertobatlah. Saudara, bertobat itu saya sering kali ketika ada orang yang saya dampingi, saya layani dan menangis, saya nggak percaya dengan tangisan, saudara. Saya nggak percaya. Saya pun bisa mendemonstrasikan tangisan itu. Itu sebabnya bertobat itu bukan dalam bentuk tangisan-tangisan, saudara. Tetapi bertobat itu menunjukkan kepada perubahan pikiran yang menghasilkan sikap yang berubah. Nah, jikalau sikap kita berubah, itu mencerminkan apa yang Kristus inginkan. Sehingga kita bisa menghasilkan buah. Tapi kalau hanya tangis-tangis, saudara, waduh, saya juga bisa menipu orang. Dan banyak kita seperti itu. Itu sebabnya jikalau hidup saudara berbicara, bisa berdampak. Pertobatan saudara dan saya akan berdampak. Sikap saudara akan berdampak. Dan ini penting sekali untuk kita tanyakan pada diri kita. Supaya di setiap saudara hadir, dimanapun Tuhan izinkan, hidup saudara berbicara. Kita bukan orang yang diam. Tapi jikalau kita itu, hidup kita sedang menyuarakan firman Tuhan, diam pun saudara berdampak. Karena itu betapa pentingnya sekali kita ini terus menerus memikirkan, saudara. Apakah hidupku sedang berbicara? Dan apakah yang dibicarakan itu adalah firman-Nya yang saya hidupi? Sehingga firman-Nya itu yang kelihatan dari sikap kita mengundang orang lain juga untuk memiliki sikap yang sama. Dan inilah yang Yesus lakukan, saudara-saudara. Dia tahu bahwa Naftali dan Sebulon itu buta sekali. Orang-orang di sana, saudara, disebut sedang berjalan dalam kegelapan. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, bangsa Naftali dan Sebulon itu, dan merekalah yang pada akhirnya nanti itu yang menjadi Samaria. Itu sebabnya orang Samaria itu dengan orang Yahudi tidak mau. Nah dulu, saudara, waktu Salomo membangun bait Allah, emas itu dibawa oleh Raja Hiram. Dan Raja Hiram ketika itu sebagai tanda syukur, terima kasih Salomo, Raja Hiram diberikan Naftali dan Sebulon kepadanya. Dan dia sangat kecewa.
Dan seringkali juga seperti itu kita, saudara. Kebaikan orang dibalas tidak sepantasnya. Banyak. Itu sebabnya hidup kita ini seringkali tidak berbicara. Apa yang patut kita berikan kepada orang seringkali tidak pantas. Itu sebabnya Yesus memulai pelayanannya di tengah-tengah kegelapan. Saudara, setiap individu punya area-area gelap dalam hidupnya. Berapa banyak di antara kita mengizinkan Tuhan untuk hadir di area gelap kita itu, supaya Tuhan menolong kita berubah di sana. Tidak banyak di antara kita untuk selalu menolong dirinya untuk mendigest, mengevaluasi dirinya. Mumpung kita belum begitu lama menjalani tahun baru ini, saudara. Kiranya kita terus menerus menolong diri kita, supaya Tuhan diizinkan di sana hadir di area-area yang gelap itu. Tapi harus kita mengakui justru kebanyakan kita menghalangi kehadiran Tuhan dengan segala kesombongan kita. Sebab masalah kita adalah apakah kita mau mengakuinya, dan apakah kita bersedia untuk mengatasi kegelapan itu. Dan tidak banyak di antara kita mau mengakuinya, saudara. Bahwa di dalam hidup kita ada area-area yang gelap. Jikalau Allah belum diizinkan hadir di sana, hidup saudara dan saya belum berbicara. Justru hidup kita akan menjadi masalah. Itu sebabnya hal ini penting sekali. Kalau tema kita berbicara kehadirannya mengubahkan, apakah kehadiran saudara dan saya juga sudah mengubahkan sekitar kita? Bagaimana kita menjalani hari-hari ini dengan menyuarakan firman-Nya, sehingga hidup saudara dan saya terus menerus berbicara. Hal yang kedua, saudara-saudara, kehadirannya tidak hanya menyuarakan firman-Nya, menyuarakan pertobatan, menyingkapkan kegelapan, tetapi kehadirannya juga mengundang orang lain, memanggil orang lain. Saya tidak tahu berapa banyak hidup kita ini memikat orang. Banyak sekali cara orang memikat kita. Sekarang ini hampir semuanya kita ini terlena dengan screen HP kita. Hampir tiap hari kita dipikat. Baik orang main TikTok, main apa, berita-berita apapun, saudara. Tidak banyak di antara kita kehadirannya itu justru mengundang orang, memanggil orang, supaya orang tahu bahwa hidup di dalam Tuhan itu memiliki daya tarik, memiliki pikat. Saudara, Yesus memanggil murid-murid. Kita tahu bahwa murid-murid ketika itu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Mereka bukan orang-orang cerdas. Mereka bukan orang-orang kelihatannya sangat terkenal. Saudara, profesi nelayan ketika itu adalah profesi yang tidak seperti kebanyakan profesi kita. Saya selain pendeta, saya seorang konselor. Jadi ngerti sekali bagaimana seseorang itu. Saudara, kehadiran Yesus itu mengundang orang.
Nah, seberapa saudara juga setiap kali saudara hadir, justru seolah-olah hidup saudara itu bagaikan magnet. Memanggil orang, mengundang orang. Dan Yesus ketika berjalan, dan disebutkan di dalam bacaan kita, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Saudara, perhatikan baik-baik. Simon dan saudaranya, bahkan siapa-siapa yang disebutkan lainnya di dalam bacaan kita, anak-anak Zebedeus pun itu semuanya sedang fokus pada pekerjaannya. Jadi Yesus memanggil mereka. Yesus ketika berjalan melewati danau Galilea dan ada orang sementara bekerja fokus pada pekerjaannya. Tapi ketika Yesus lewat, Yesus hadir dan mengundang mereka. Memanggil mereka. Yesus enggak diem, saudara. Yesus enggak berpangku tangan, tetapi mencari. Dan hidupnya, kehadirannya mengundang. Dan ini bagus sekali untuk kita aplikasikan. Yesus yang memanggil mereka, yang fokus pada masing-masing pekerjaannya. Saya tidak tahu saudara-saudara, ada begitu banyak orang juga di sekitar kita sedang fokus dengan pekerjaannya. Tetapi apakah hidup saudara-saudara juga mengundang orang yang lagi fokus itu mendengarkan suaramu? Kan tidak banyak. Justru orang, rampo mau titik. Banyak justru orang merasa sangat terganggu dengan kehadiran kita. Ingat saudara, ketika Petrus dan saudaranya dipanggil, ada respon yang segera. Sama juga dengan anak-anak Zebedeus. Ketika mereka dipanggil, mereka langsung berespon. Itu berarti mereka sungguh-sungguh terpikat dengan panggilan itu. Sungguh-sungguh terpikat dengan undangan itu. Dengan kata lain, Yesus memiliki daya tarik. Nah, apakah hidup saudara dan saya juga memiliki daya tarik? Sekalipun orang lain sedang fokus dengan pekerjaannya. Dan puji Tuhan, ketika mereka memberi respon, Yesus berkata, ikutlah aku. Apa artinya saudara? Ikutlah aku artinya belajarlah dariku. Tirulah diriku. Nah, apa yang orang lain sudah tiru pada kita? Dako kadaken namu. Jangan-jangan yang buruk yang orang lain tiru pada kita. Saudara, hidup seperti Kristus tidak hanya bersuara, tetapi juga mengundang orang lain untuk belajar darinya, menirunya. Dengan demikian, keadaan seseorang itu menjadi berubah. Nah, seperti itukah juga kita memahami terkait dengan panggilan Tuhan pada setiap kita. Sehingga kita juga bisa membantu orang lain, membina orang lain untuk menjadi murid Kristus. Memang tantangan kita, saudara-saudara,
Sekarang ini sulit sekali kita menghadirkan pribadi seperti Kristus. Karena kita cenderung itu terus mengikuti model dunia ini. Saya kemarin mengikuti salah satu webinar, saudara. Ada seorang ahli neuroscience mengatakan bahwa otak manusia itu didesain untuk melupakan. Jadi saudara-saudara, saya tidak heran mengapa Alkitab mengatakan ajarkan berulang-ulang. Karena otak manusia didesain untuk lupa. Jadi jikalau saudara-saudara dan saya tidak suka mendengarkan dia, bisa dibayangkan kita akan lama-kelamaan melupakan dia. Itu sebabnya betapa pentingnya mengajarkan sesuatu kepada anak-anak. Saudara dan saya juga dipanggil untuk menjadi model supaya orang lain tidak lupa. Jikalau kita akan terjebak dalam masalah yang besar ini, saya bisa membayangkan akan seperti apa keadaan kita. Sebelum orang lupa, kiranya hidup saudara bersuara. Kiranya hidup saudara dan saya dan kehadiran kita semua menjadi undangan bagi orang lain untuk juga menjadi murid Kristus. Amin. Semoga saudara dan saya setia menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Masing-masing berkaca diri pada firman-Nya. Apakah hidup saudara-saudara dan saya sudah berbicara? Dan apakah hidup saudara-saudara dan saya juga mengundang orang lain untuk menjadi murid Kristus? Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membuat kami cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput jemaat berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya di sepanjang segala zaman dan tempat, kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 27 ayat 4, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu banyak hal yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan akan selalu berlimpah di dalam hidup kita. Satu hal yang boleh kita syukuri hari ini, bahwa Tuhan selalu memberikan kita kesehatan dan kehidupan. Mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Satu pujian yang akan kita persembahkan kepada Tuhan, berlimpah suka di hatiku, sambil persembahan kita jalankan. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita,
Ya, di sini ada bahan natura yang kita akan uangkan bersama. Apa merusak nanti? Gogos. Yo, gogos ya mau. Taruh harga. 1 juta. 1 juta 1 kali. 1 juta 2 kali. 1 juta 3 kali. Soalan abang siapa teh? Malas supa. $100.000. 100.000 1 kali. 100.000 2 kali. 300.000. 300.000 1 kali. 300.000 2 kali. 300.000 3 kali. Apa mau disangan nite? Labu. Cocok untuk apa namanya ini? Dari Manado. Bubur Manado. Taruh harga. Magas-gas teh. Tak mo. Kupajong ngomi setiap ke. $10.000. 10.000 1 kali. 50.000. 100.000. 100.000 1 kali. 100.000 2 kali. 100.000 3 kali. Sudah? Udah. Gosok bang siapa teh? Malas supa. 100.000. 100.000 2 kali. 100.000 3 kali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menguangkan bahan natura ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari anak kekasih kita Helari. Kepada anak kekasih kita Helari, kami persilahkan.
Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku? Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan namamu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pujiannya. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama masuk dalam akta doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mengingatkan kepada kami semua terkait dengan kehadiran kami juga. Adakah kehadiran kami sungguh-sungguh bersuara? Adakah kehadiran kami juga mengundang orang lain untuk datang kepadamu, supaya mereka mengenal-Mu? Tolong kami semua Tuhan, sebab kami khawatir jangan-jangan kami justru menjadi penghalang. Dan banyak orang justru tidak melihat hal-hal yang sepatutnya kami hidupi. Tuhan, tolong kami semua, sebab firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah dunia yang gelap. Kiranya terang-Mu Tuhan kami bawa juga di tengah-tengah dunia yang sedang mengarah pada hal-hal yang jauh dari Tuhan. Realitas di sekitar kami satu demi satu menguak. Tuhan, tolong kami sebagai gereja-Mu. Secara khusus kami semua pribadi-pribadi yang Tuhan telah selamatkan ini, dan diberi hak istimewa menjadi anak-anak-Mu, menghadirkan terang-Mu dimanapun kami diperkenankan hadir. Kiranya kami sungguh-sungguh menggumuli
Apakah hidup kami sudah berdampak? Tuhan tolong kami semua. Sebab kami cenderung lupa terhadap panggilan itu Tuhan. Kami memiliki sisi-sisi gelap juga dalam hidup ini. Dan kadang-kadang kami tidak mau mengakuinya. Bantu kami Tuhan, supaya itu tidak menjadi penghalang. Tapi kiranya kami belajar mengubah dalam terang firman-Mu, supaya hidup ini terus juga menyuarakan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami. Kiranya Tuhan perkenankan kami jikalau pulang sebentar untuk menggumuli secara pribadi firman-Mu dalam sepekan mendatang ini, supaya kami mewajahkan firman-Mu dalam tindakan real, dalam keseharian kami. Bahkan ketika Tuhan berkenan memakai kami menyuarakan firman-Mu di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, berkenanlah Tuhan mengurapi kami. Kami berdoa secara khusus untuk sejumlah kekasih-kekasih kami yang sakit, sementara dalam pemulihan. Ibu Emi Talesang, Bapak Yohanes LS Rerum, Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruklimbong, Bapak Pendeta JK Parantean, Bapak Diaken Johan Duma Palulungan, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Parangan, Bapak Atasinan, Penatua Ergusti Tibian, Penatua Thomas Rataba, Ibu Lili Parung. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk masing-masing mereka. Engkau pernah berjalan di tengah-tengah orang sakit dan menyembuhkan banyak orang sakit. Kiranya Engkau juga berkenan Tuhan melawat kekasih-kekasih kami ini. Kami juga berdoa mengucap syukur bersama dengan sejumlah jemaat-Mu yang berjumpa dengan usia barunya dalam minggu ini, pun juga yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Lanjutkanlah pemeliharaan-Mu kepada mereka. Juga kami berdoa untuk semua orang tua kami, para lansia, yang memiliki keterbatasan lagi untuk datang ke gereja. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan terus membawa mereka dalam kesadaran-kesadaran yang Tuhan sendiri hadirkan. Pakai keluarga, pakai anak cucu, pakai juga gereja-Mu, supaya kehadiran Tuhan juga dirasakan oleh mereka. Kami berdoa juga untuk pelayanan sepekan mendatang ini. Mohon kasih karunia-Mu Tuhan. Segala kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan oleh majelis gereja, kiranya Tuhan sediakan, supaya melalui pelayanan sepekan mendatang ini, jemaat-Mu juga diantar untuk bertumbuh ke arah kedewasaan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana perkawinan Pendeta Hermiati Rifjin Todi Glembang dengan Reski Yonotanan. Tuhan, kami sadar membangun rumah tangga yang diperkenan Tuhan tidak mudah. Kasihani dan tolonglah kekasih kami ini yang sedang mempersiapkan diri untuk membangun sebuah rumah tangga. Tuhan kiranya terus membantu mereka juga, supaya hidup mereka terus dipersembahkan. Rumah tangga dijadikan sebagai sarana pertumbuhan, sarana di mana mendemonstrasikan cinta kasih dan merayakan cinta kasih yang dari Tuhan, supaya mereka juga terus memuliakan-Mu.
Beri mereka apa yang mereka perlukan. Kami juga doakan Tuhan, keluarga yang berduka cita, keluarga almarhum Yusuf Batto di Barupu, keluarga almarhumah Mary Rantelino di Batan. Kasihani mereka Tuhan, teguhkan mereka dalam pengharapan, kuatkan mereka, bahwa mereka juga menghadapi realitas sulit itu hanya karena pertolongan Tuhan. Bimbing mereka untuk merasakan kehadiran-Mu dan kasih-Mu membalut duka segenap keluarga. Kami berdoa juga untuk penyelesaian gedung Bunga Lalan dan juga tim sejarah. Kiranya Tuhan terus menolong dan mencukupkan segala keperluan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok daerah. Kondisi-kondisi yang sedang dialami oleh bangsa ini. Ada banyak kekhawatiran kami menyaksikan berbagai pergolakan yang sedang terjadi di berbagai tempat, khususnya di berbagai belahan dunia yang lain. Kami mohon belas kasihan-Mu, supaya damai sejahtera-Mu dialami. Dan biarlah anak-anak Tuhan terus bersyafaat untuk damai sejahtera Tuhan turun atas bumi ini. Secara khusus pemerintah kami, karuniakanlah hikmat kepada mereka. Dari pusat sampai ke pelosok daerah, kami mohonkan kiranya Tuhan menuntun dan mengaruniakan hikmat-Mu, supaya para pemerintah menjalankan roda pemerintahan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Jikalau kami pulang sebentar ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Sertailah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami juga untuk membicarakan firman-Mu dalam hidup interaksi kami dengan siapapun. Terimalah juga persembahan syukur kami, puji-pujian kami. Dan perkenanlah kami semua ini Tuhan, kiranya diperkenan mempersembahkan hidup ini hanya kepadamu. Ini seru sembahyang kami, syafaat ini kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita bahwa dunia penuh dengan cobaan. Jika kita dekat kepada Tuhan, maka kita akan selalu kuat menjalani kehidupan ini. Mari bersama-sama kita selalu berjalan pada firman Tuhan dan katakan kepada Tuhan, sentuh hatiku Tuhan, ubah hidupku menjadi baru bagai emas murni. Saya mengajak kita untuk berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru, bagai emas yang murni Kau membentuk bejana hati. Sendiri
kekasih-kekasih Tuhan, pergilah. Jalanilah kehidupan yang telah diubahkan dalam Kristus. Yang diubahkan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, pujian kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kunaikan syukurku. Jemaat, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan selalu memberkati kita menjadi berkat bagi banyak orang.